Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Puric Vacation. Dan untuk pemainnya di sini ada Cara Gonzalez, Alva Mendes, Rob Guinto, Julia Victoria, Stephanie Ras, dan juga yang lainnya. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Di awal film kita akan memperlihatkan seorang wanita. Ini kita wanita malam yang sedang melayani seseorang dan tidak diperlihatkan siapa yang dilayani. Tapi dari gerakannya ini benar-benar enak banget ya dan menyenangkan sekali. Dan setelah selesai bekerja, gadis ini tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya. Dan kita diperkenalkan kepada sosok pendeta yang sedang berdoa dengan sangat khusyuk untuk meminta keselamatan dan keberkahan dalam hidup ini, yaitu pendeta Ricardo. Di hari ini satu kota geger dengan pelayan genjot tadi yang ditemukan tergantung di bawah pohon dengan keadaan sangat mengenaskan. Kasus ini ditangani oleh kepolisian dan Gabriela dan Pak Eng dan petugas polisi kota ini. Dan dia teringat dengan adiknya yang bernama Teresisa yang harus meninggal dengan keadaan seperti ini. Sama seperti di Indonesia, sesuatu yang terjadi pasti dikerubungi para warga dan bukannya dibantuin tapi malah mengusiknya. Dan datanglah pendeta yang sangat berbelasungkawa, dan kasus ini kejadian keempat di kota ini. Dan semuanya harus berakhir seperti ini, digantung dan sangat mengenaskan. Dan pendeta pun menenangkan para warga dan memberikan kutipan Alkitab. Di sisi lain, kantor polisi memanas karena kasus misterius ini malah bertambah. Kepala kepolisian menuntut Gabriela dan Pak Eng harus cepat untuk menemukan pelakunya, dan Gabriela serta Pak Eng harus cepat untuk mencari informasi terbarunya. Namun saat Gabriela menemui para korban, di sini malah dimaki-maki dan keadaan duka yang menyelimutinya membuat ibu ini mengatakan kalau kepolisian ini tidak becus. Pendeta yang memberikan kutipan, dan situasi yang panas menjadi sangat teduh, dan ibunya pun mulai melunak dan akan membantu kepolisian mencari pelakunya. Dan dengan Ricardo diminta untuk membantu meminta kepolisian mencari sang pelakunya. Singkat cerita, Gabriela ini ternyata istri dari seorang anak pejabat di kota ini. Walaupun rumah tangga mereka tidak harmonis, tapi Gabriela tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan menikmati. Dan Gabriela pun sering mendapatkan permainan kasar dari suaminya. Hal ini diperhatikan sama Pak Ricardo. Ricardo pun sebagai pendeta mempersilahkan Gabriela menceritakan dan curhat. Siapa tahu Ricardo bisa mempunyai solusi. Namun Gabriela mau tetap fokus pada urusan kasus pembunuhan ini. Dan akhirnya Pak Ricardo bercerita kalau suatu hari ada beberapa pelayan genjot yang datang untuk berdoa di gereja. Ada seorang ibu-ibu yang memarahi mereka, dan ibu ini dan bernama Puan Mira. Dia merasa kalau para pelayan genjot tidak pantas untuk masuk, kalian sangat kotor. Bagi Gabriela, hal itu dijadikan sebagai informasi baru. Makanya Pak Eng mulai mengikuti aktivitas ibu, dan begitu juga dengan Gabriela yang mencari informasi. Dan ibu Puan ini hidup sebatang kara, dan anaknya baru saja meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Dan itu juga dengan Pak Eng yang mengikuti ibu Puan pergi ke kuburan untuk menengok anaknya. Sejauh ini tidak ada yang aneh dengan ibu Puan,
Tetapi Pak Eng dan Gabriela terus disuruh untuk mengikuti Ibu Puan Mira. Pada suatu malam, Ibu Puan ingin menghabisi seorang pelayan genjot dan Ibu Puan tertangkap basah dan langsung dihentikan oleh Gabriela, dan Ibu Puan Mira pun harus diberondong peluru untuk menghentikan aksinya tersebut. Dan akhirnya si pelaku pembunuhan misterius pun tertangkap, tapi Gabriela malah merasa ada yang janggal, dan apalagi Gabriela tidak menemukan adanya bukti yang kuat kalau Ibu Puan Mira adalah sang tersangka pembunuhan berantai. Tapi apapun itu, setidaknya Gabriela itu diberikan ucapan selamat oleh kepala polisi atas pencapaian dari orang tersebut. Dan diam-diam Gabriela malah membayangkan dan berimajinasi mendapatkan bimbingan khusus dari Bapak Ricardo di malam ini. Dan Gabriela benar-benar cantik, tapi ini cuma imajinasi saja. Dan Gabriela pun terbangun seperti orang kebingungan. Dan beda lagi dengan gadis yang satu ini, gadis idola kita semua yang sangat sehat, lagi olahraga di malam hari. Dan di sini dia tidak tahu berduet dengan siapa, tapi saat sudah selesai, tubuhnya dalam keadaan terikat. Dan di sini untuk gadis ini pun meronta dan meminta pertolongan. Namun yang terjadi di keesokan harinya, gadis ini pun sudah ditemukan menggantung di atas pohon. Dan bisa dipastikan si gadis ini tadi malam habis bercocok tanam dengan sang pelaku. Dan seperti biasa, para warga pun beramai-ramai menonton, bukan untuk mau membantunya, tapi supaya kelihatan ramai. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang berlari di belakang dari keramaian. Gabriela dan Pak Eng berlari mengejar pria itu, sedangkan Pak Ricardo justru melihat ada bayangan arwah dari gadis ini. Dan hal itu membuat para orang-orang panik dan langsung memanjatkan doa supaya gadis ini tenang. Dan gadis yang menggantung itu bernama Jasmine. Dan jadi pria yang kabur tadi namanya Brian, dan Brian itu selingkuhan Jasmine. Dan sedangkan suaminya Jasmine bernama Julio. Dan Julio ini sedih sekali, sudah istrinya ketangkap basah selingkuh, dan istrinya sekarang malah pergi selamanya. Dan sedangkan di sisi lain Brian mengakui bahwa dia ingin berselingkuh dengan Jasmine dan sering olahraga enak. Tapi Brian tidak membunuh Jasmine. Yang di sini bisa kita lihat Jasmine yang saya seperti ini tiba-tiba memang dibunuh. Dan kasus yang terjadi di kota ini semakin runyam. Begitu juga dengan rumah tangganya dengan Gabriela dan juga suaminya. Dan suaminya pun selalu mengungkit bahwa Gabriela harus banyak berterima kasih kepada keluarga suaminya. Dan Gabriela ini dalam tanda kutip dan memang dijual kepada suaminya. Keluarga suaminya ini adalah pejabat di kota ini. Orang tua Gabriela harus mencari uang untuk dijadikan sebagai biaya pengobatan yang kecanduan narkoboy. Dan Gabriela pun tidak punya pilihan lain selain berkorban untuk adiknya
Ya, walaupun Gabriela harus menjalani hari-harinya untuk hidup bersama laki-laki yang tidak dia cintai. Dan apapun yang terjadi kepada rumah tangganya membuat Gabriela sampai membayangkan dan berimajinasi bisa bermain dengan Bapak Ricardo. Dan saat Gabriela sedang mencari informasi, dia sempat-sempatnya malah berimajinasi, dan Pak Ricardo pun sampai keheranan dengan tingkah lakunya. Dan Gabriela pun memilih untuk pamit. Tapi saat di depan gereja, dia pun bertemu dengan tante-tante yang merupakan di sini tante ini bernama J, dan tante J adalah penyumbang terbesar di kota ini. Tante J rutin menyumbangkan uangnya kepada gereja, kepolisian, dan juga untuk pemilu di kota ini. Walaupun begitu, Tante J ini merupakan rentenir yang suka meminjamkan uang dengan bunga yang begitu mencekik bagi warga di kota ini. Dan gaya hidupnya si Tante Jet ini sangat sombong. Seiring dengan berjalannya waktu dan imajinasi Gabriela dengan Pak Ricardo makin menjadi-jadi. Saat Gabriela sedang mandi, dia pun membayangkan siapa lagi di sini yang Pak Ricardo, dan dia pun sangat kacau. Singkat cerita, di suatu pagi yang cerah, ada seorang ibu-ibu parubaya yang datang ke kantor polisi. Ibu ini bernama Ibu Aurung, dan Ibu Aurung ini datang dari kota sebelah, di mana Ibu Aurung ini mengantarkan makanan kesukaannya Pak Ricardo, yaitu ikan rebus. Dan Gabriela pun sangat baik hati mengantarkan Ibu Aurung ke gereja untuk bertemu dengan Bapak Ricardo. Namun sampai di gereja, Pak Ricardo tidak ada. Makanannya pun dititipkan ke penjaga gereja. Namun di sini ada yang aneh. Saat ibunya bercerita tentang Pak Ricardo, ibu ini pun bercerita bahwa Pak Ricardo sudah tua dan menggunakan tongkat. Padahal Pak Ricardo itu sangat masih kelihatan muda. Dan tidak berselang lama, datanglah suaminya Gabriela dengan mengenakan jam tangan yang sangat baru. Dan suaminya datang bersama Pak Ricardo dengan seorang gadis cantik yang begitu sehat bernama Emily. Dan Emily adalah gadis berprestasi yang dimana dia akan bergabung dengan paduan suara. Dan Gabriela pun tanpa basa-basi langsung menanyakan kepada Pak Ricardo perihal ada ibu-ibu yang mencarinya tadi dan apa makanan kesukaannya Pak Ricardo. Dan di sini sungguh aneh, Pak Ricardo justru gelagapan dan Pak Ricardo pun panik dan tidak tahu. Dan di sini apa yang terjadi ya? Singkat cerita, di malam harinya Emily sang gadis sehat harus melayani suaminya Gabriela, dan Emily membutuhkan beasiswa agar bisa kuliah, dan hal ini dimanfaatkan oleh suaminya Gabriela untuk menikmati ladangnya Emily. Dan Emily pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Emily pun sampai menitipkan air mata. Dan seorang gadis polos harus melayani anak pejabat. Tapi ternyata tidak perlu waktu lama untuk mengsedih.
Di dalam gubuk tua, Emily malah asik bergoyang, dan entah siapa yang beruntung digoyang oleh Emily. Tapi setelah selesai bercocok tanam, Emily terkejut karena di sebelahnya sudah siap alat-alat tersebut. Dan dari tali, pacul, dan lainnya, Emily pun sadar bahwa dia adalah korban berikutnya. Emily kabur dari gubuk ini. Namun naas, dia pun ketangkap, dan yang terjadi di pagi hari, Emily pun tergantung menyusul korban-korban lainnya. Dan masih misteri siapakah pelaku gantung-menggantung tersebut. Dan di sisi lain, Pak Ricardo dibangunkan oleh sosok arwah dari Emily. Pak Ricardo dibawa ke gereja dan melihat sosok gadis berbaju putih, yaitu Emily. Dan tiba-tiba datanglah Gabriela membawa kabar bahwa Emily sudah tidak ada. Oleh karena itu, Pak Ricardo dijadikan salah satu tersangka karena Emily yang tinggal di gereja ini. Pak Ricardo pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dan fakta yang lebih mencengangkan Gabriel temukan saat bertemu dengan ibunya Emily. Dan ternyata Emily wanita simpanan suaminya Gabriela. Dan suaminya yang anak pejabat bermain bersama Emily sampai Emily menghamil, dan hal ini dilakukan terpaksa demi masa depan, demi mendapatkan beasiswa dari pemerintah Filipina. Namun saat tahu kalau Emily hamil, suaminya Emily justru ingin menyingkirkan Emily. Dan sudah tentu Gabriela pun ikut merasakan bersalah. Walaupun gak berani untuk bicara apa-apa, tapi dia merasakan apa yang ibunya Emily rasakan. Dan kehilangan anak yang paling dia sayang di sini tentu sangat menyakitkan. Dan Pak Eng pun hanya bisa menguatkan Gabriela karena pejabat di Filipina ternyata kebal hukum. Dan saat kota ini diteror kematian, kepala kepolisian malah menyuruh semua anak buahnya untuk fokus mengawal kampanye pejabat yang mau menyalonkan dirinya. Dan Tante Jet itu ingin mencalonkan menjadi wali kota, tetapi setelah berjam-jam Tante Jet tidak muncul juga. Dan Pak Eng serta Gabriela diutus untuk mencari Tante Jet. Mereka pun pergi meluncur, tapi sebelum ke rumah, si Gabriela mampir dulu ke gereja mengecek Bapak Ricardo. Dan Pak Ricardo juga tidak ada di gereja. Dan Gabriela pun semakin bertanya-tanya. Singkat cerita, Gabriela dan Pak Eng pun merasa sampai di rumah, dan dari luar rumah terdengar suara rintihan bahagia. Dan ternyata Tante Jet lagi digenjot oleh suaminya Gabriela. Gabriela pun cemberut, dan kepala polisi bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Gabriela. Dan Pak Eng pun lebih memilih untuk diam saja. Tapi yang terjadi setelah itu, Tante Jet malah diikat dan ditancap. Dan Tante Jet menyusul korban-korban lainnya yang menggantung. Dan
warga kembali ramai, seakan-akan acara gantung-menggantung ini menjadi acara rutin yang terjadi di kota ini. Dan di sini Pak Eng langsung bilang kalau bisa jadi suaminya Gabriela ini adalah dalang dari ini semua. Apalagi Gabriela juga bilang kalau suaminya ini dari semalam tidak pulang-pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Gabriela pun langsung memeriksa barang-barang suaminya. Dan betapa terkejutnya saat Gabriela menemukan sebuah anting yang dimana itu adalah antingnya Tante Jet. Dan suaminya Gabriela pun kaget apa yang dilakukan Gabriela. Dan tapi Gabriela langsung menodongkan pistol kepada suaminya. Dan bukannya takut suaminya melawan, dia pun menggebrak Gabriela menggunakan pistol. Dan terjadi sebuah garis merah membekas di pipinya Gabriela yang mulus. Tanpa rasa ragu, Gabriela pun menceritakan kepada kepala polisi apa yang dia temukan, sebuah anting, dan dugaan kuat bahwa suaminya sendirilah pelaku misterius yang selama ini mereka cari. Dan satu kantor pun bingung, ini bagaimana kalau pelakunya adalah anak pejabat. Kepala polisi pun dengan berat hati menyuruh semua anak buahnya mengejar suaminya Gabriela. Dan hari-hari berlalu pun Gabriela menyempatkan mampir ke Pak Ricardo dengan niat dengan membawakan makanan. Karena sudah akrab, Gabriela pun langsung masuk ke ruangannya. Dan ruangan yang sangat gelap membuat Gabriela semakin penasaran. Dan betapa terkejutnya Gabriela saat menemukan sebuah kotak yang berisikan semua perlengkapan dan barang-barang dari para korban yang sudah menggantung. Dan dari kacamatanya Emily, sebelah anting milik Tante Jet. Dan yang paling berkesan, sebuah cincin milik adiknya, yang dimana cincin itu adalah pemberian dari Gabriela untuk adiknya tercinta. Dan tiba-tiba Gabriela diculik dan dibawa ke sebuah gudang yang terikat. Dan datanglah Bapak Ricardo. Dan Pak Ricardo pun menceritakan siapa dia sebenarnya. Dan inilah Pak Ricardo yang asli, seorang pastor senior yang berjalan aja dan harus menggunakan tongkat. Sedangkan ini adalah Jude, seorang anak kebobolan cinta satu malam si pastor dengan seorang pelayan genjot. Dan Jude menuntut balas kepada pastor Ricardo yang asli. Pastor Ricardo yang asli pun tewas dan Jude mengambil alih perannya menjadi pastor Ricardo. Jadi pastor Ricardo dari awal film sampai sekarang pastor gadungan. Dan jadi sedari kecil Jude ini hidup bersama dengan ibunya yang bersama pelayan genjot di rumah berisi banyak wanita pelayan genjot juga. Dan Jude juga dijadikan budak, disuruh ini dan itu. Walaupun mempunyai ibu, tapi Jude tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Bahkan ibunya Jude pun selalu mengusir dan menyalahkan Jude yang merupakan anak hasil genjotan dengan seorang pastor. Dan Jude pun selalu berdoa kepada Tuhan dan sampailah dia memberanikan diri
dan menghukum ibunya menggunakan sebuah pisau. Dan dari sinilah Jude mulai keblengar dan pikirannya mulai kacau. Dia merasa harus menghukum para manusia yang berdosa. Jude merasa bahwa dia ini adalah utusan Tuhan di dunia menghukum kepada manusia dari manusia kotor. Jadi Jude berpura-pura sebagai pastor mendengarkan curhan hati semua pendosa, dari si pelayan genjot, tukang selingkuh, sampai pengguna narkoba. Tapi yang di sini kacaunya, sebelum Jude menghukum sama si Jude dicicip dulu. Dan inilah yang memang dia sudah keblengar. Dan sambil mendengarkan celotehan si Jude, Gabriela pun berusaha melepaskan diri. Gabriela berusaha kabur dan berlari, walaupun di sini dia terluka. Dan dengan tersengat-sengat, Gabriela pun sampai di kantor polisi. Gabriela pun menyuruh seluruh kepolisian untuk mengepung gereja dan menangkap Bapak Ricardo KW tersebut. Dan tapi di sisi lain, Bapak Ricardo KW ini malah dihantui oleh semua korban, dan semua korban yang berpenampilan buruk rupa dan beda jauh saat mereka masih hidup. Dan yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar. Ricardo KW malah tergantung sendiri karena tekanan dari para arwah yang tidak tenang ini. Yang kasihan di sini, Gabriela malah dianggap sebagai pembunuh Pak Ricardo. Apalagi sebelumnya suaminya Gabriela ini dituduh menjadi dalang di balik ini semua. Dari semua bukti yang ada, Gabriela tersangka paling kuat, padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan film pun selesai. Untuk teman-teman kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.